Ini bisa bergerak. Kamu jangan bergerak terus dong. Kaki robot ini kan tidak secepat gerakan kaki manusia. Tapi kenapa harus aku sih? Ayo cepat Suneo. Lihat ini ya, keren robot. Lagi-lagi begini. Masa menggunakan robot untuk memukuli orang? Keterlaluan. Kami para robot seharusnya adalah sahabat umat manusia. Benar. Robot itu kan harusnya berteman dengan manusia. Aku juga mau punya robot. Keluarkan robot. Tolong aku dong, Doraemon. Tunggu dulu Nobita. Kalau robot, bukannya aku ini juga robot. Tapi aku maunya yang lebih keren. Apa boleh buat model plastik Titanic Robot? Apanya yang robot? Aku kan tadi bilang mau robot yang keren, tahu? Ini belum selesai. Yang ini baru kaki kirinya. Nanti setelah kita gabungkan dari 15 bagian yang lain, baru akan jadi satu robot yang lengkap. Tingginya sekitar 10 meter. 10 meter? Ada kokpitnya juga. Berarti kita tidak bisa membuatnya di kamar ini dong. Memang itulah masalahnya. Oh? Pakai pintu kemana saja. Keluarkan bagian-bagian lainnya. Oke. Wah, jadi semuanya ada sebanyak ini. Iya, Aku akan merakit bagian kaki kanannya. Doraemon, tolong sebelah kirinya. siap. Pakai lemnya jangan terlalu banyak. Secukupnya saja. Oke, Enak, oke. kan? Pasang kabelnya yang rapi juga. Selesai sampai di sini ya. Masih bisa sedikit lagi, Doraemon. Tapi sudah mulai gelap. Anak-anak. Padahal sepertinya di sekitar sini tidak ada desa atau sekolah. Tapi besok pasti akan aku selesaikan semuanya. Setelah pulang sekolah. Nobita, kamu tidak boleh pulang. Kerjakan dulu PR kemarin. Aku masih ada PR untuk hari ini. Padahal aku ingin cepat selesaikan robot itu. Kalau begini bagaimana caranya? Kekuatannya luar biasa. Kita ciptakan jurus baru apa lagi ya? Ayo buat robot lagi. Kita hari ini juga. Apa boleh buat deh. Ini aku akan selesaikan bagian lengan kanannya. Doraemon kerjakan yang lainnya. Loh? Loh? Terus, turun lagi. Ya, stop. Tangan kanan malah terpasang di sebelah kiri. Kabel merah nomor 1 dengan kabel biru nomor 1. Lalu kabel berikutnya biru nomor 4 dengan kuning nomor 8. Merah nomor... Sambungkan merah nomor 1 dengan biru nomor 1. Kuning lah. Daripada kamu mengganggu konsentrasiku, lebih baik kamu pasang tangannya yang sebelah kiri saja. Nobita, sudah selesai belum? Kamu belum kerjakan PR kan? Dingin. Itu datang dari mana dan mau pergi kemana? Hari ini bisa selesai. Nobita, Baik, Pak. Akan segera aku selesaikan. Akhirnya hari ini pun kena strap lagi. Sudah cukup. Lama sekali. sampai kapan kita harus menunggu di sini, Suneo? Lihat saja. Aku buat sendiri saja deh. Salju. Pantas saja kemarin itu hawanya dingin sekali. Yang terakhir tinggal memasukkan baterainya saja. Oh iya, baterainya untuk menggerakkan. Bantai! Wah, Doraemon. Ada apa? Nobita kemana? Perasaanku jadi tidak enak. Kami tetapkan Sasaran baru untuk percobaan jurus Grand Missile Launch adalah Doraemon. Hanya itu, aku ini robot modern dari abad 22. Kalau misil. Sukses! Aku nggak sabar mencobanya pada Nobita. Gerakan awal, mula-mula injak pedal sebelah kiri, lalu tarik lever. Ini dia. Apa ini? Pembela kebenaran, Titanic
habis makan kamu belanja ya? Aku mengerti. Baik. Aku beli lobak dan kolnya 1. Oh, ada. Dia pergi ke tukang daging. Huh? Ternyata kalau naik robot belanja pun jadi gampang ya. Kenapa? Kok bergerak sendiri? Pokoknya kita hentikan dulu. Kenapa ya? Kamu tidak apa merah. Kenapa tidak mau berhenti? Gawat. Kamu menyelesaikannya terburu-buru. Kalaupun benar begitu, kita bisa apa? Ayo terbang. Jangan melawan perintahku. Kita biarkan saja dia terbang sampai baterainya habis. Kira-kira habisnya berapa lama lagi? Kira-kira 11 jam lagi. Wah, selama ini, aku mau turun. Coba saja kamu minta pada Titanic Robo ini. Anak-anak yang waktu itu. Kita semakin jauh dari mereka. Robo, Ini kembali. mereka berpikir tidak akan selamat. Aku mohon, Robo, bisa. Tiba salju menjadi lebat. Kami tidak bisa berjalan lagi. Tapi kenapa kalian lewat jalan? Kami di balik gunung ini jauh sih dari rumah. Kalau rumah Kalau begitu, kalian kami antar pulang dengan robot ini. Terima kasih banyak ya. Berkat kalian kami selamat. biasa saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Jika ada jalan pintas, mereka pasti jadi lebih mudah pergi ke gunung. Lagi-lagi dia bergerak ke sini. Awak ini, Kendali ini tidak bisa digerakkan. yang ini juga. Doraemon, ini tidak apa-apa. Sekarang robot ini sedang menggali lubang. Kalau terus seperti ini, Iya, mereka jadi tidak perlu naik turun gunung setiap hari. Tinggal jalan lurus. Iya, energinya masih tersisa cukup banyak. ternyata Titanic Robo ini adalah robot yang memiliki perasaan manusia. Kenapa begitu? Waktu aku perintahkan terbang tadi, dia juga mengerti di waktu aku ingin menolong anak-anak tadi itu. Jari-jari. Hentikan Titanic Robo! Berhenti! Tapi... cukup! Aku mohon berhentilah. Kita bisa selesaikan lain waktu. Mungkin dia juga berpikiran sama seperti kamu. Mungkin karena Titanic Robo juga mau menolong anak-anak itu, makanya dia terus menggali seperti itu. Benar, jangan berhenti. Titanic Robo! Nobita! Hei, Nobita, cepat bangun. Ayo bangun. Nah, hari apa yang dia lakukan? Robo, kamu berhasil. Film dimulai saat Nobita yang sedang tidur siang di pinggir sungai menemukan seekor katak dengan benda seperti sial di lehernya. Seekor katak berkerah. Nobita yang kaget segera menceritakan apa yang telah dilihatnya kepada Shizuka, Giant, dan Suneo. Tetapi tidak ada yang mempercayainya dan mereka malah menertawakannya. Hal itu tentu saja membuat Nobita kesal karena dia benar-benar telah melihat katak itu. Tak lama kemudian, seorang kakek tua lewat dan ingin tahu lebih banyak tentang katak yang diceritakan oleh Nobita. Si kakek lalu mengajak Nobita dan teman-temannya untuk mampir ke rumahnya. Kakek itu ternyata adalah seorang kolektor hewan langka dari seluruh dunia dan ada berbagai macam hewan langka yang sudah diawetkan menjadi koleksi di rumahnya. Shizuka berkata kepada kakek, kalau seharusnya si kakek tidak boleh menangkap hewan-hewan langka itu untuk dijadikan koleksi. Namun, si kakek menjawab kalau bukan dirinya yang menangkap hewan-hewan langka itu, tapi dia cuma membelinya saja.
Si kakek juga mengatakan impiannya untuk memiliki koleksi yang lebih banyak. Dia mengkoleksi panda, koala, hingga kucing gunung di rumahnya. Semua hewan langka di seluruh dunia, bahkan ikan paus, Loch Ness, dan Yeti pun ingin dikoleksinya. Setelahnya, terlihat Nobita yang berlari pulang dengan terburu-buru. Nobita lalu memberitahu Doraemon kalau dia baru saja bertemu seorang kakek yang akan memberinya uang 1 juta yen atau sekitar 110 juta rupiah kepada siapa saja yang berhasil menangkap katak berkerah dan menyerahkan kepadanya. Tapi Doraemon yang mendengar hal tersebut malah marah. Doraemon mengatakan kalau saat ini banyak hewan punah karena ulah manusia. Dan kalau sampai katak yang dimaksud Nobita sampai tertangkap dan punah, maka itu adalah tanggung jawab Nobita. Nobita lalu bertanya pada Doraemon, apa yang sebaiknya mereka lakukan terhadap katak itu sekarang. Doraemon lalu mengeluarkan pintu kemana saja dan mengajak Nobita untuk mencari dan memindahkan katak itu ke tempat yang aman sebelum berhasil ditangkap oleh orang lain. Doraemon dan Nobita kaget karena kabar tentang katak berkerah yang ditemukan Nobita sudah menyebar, sehingga banyak orang datang untuk saling berlomba menangkap katak berkerah. Doraemon lalu mengeluarkan alat ajaibnya yang bernama kamera kucing pencari. Alat ini berupa 4 kamera terbang untuk mencari sebuah benda dan melihat hasilnya secara bersamaan di 4 layar monitor. Alat itu pun segera terbang ke berbagai tempat untuk mencari katak yang dimaksud Nobita. Tetapi yang mereka temukan bukanlah katak berkerah. Mereka malah menemukan seorang manusia kecil yang terlihat seperti boneka tergeletak pingsan di rerumputan. Mereka segera menuju ke tempat manusia kecil itu dan membawanya pulang ke rumah. Doraemon pun segera mengeluarkan tas dokter untuk mengobati manusia kecil itu. Sementara Nobita segera bergegas pergi ke rumah Shizuka untuk meminjam sebuah rumah boneka mainan guna menaruh manusia kecil itu. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya si manusia kecil terbangun dari tidurnya. Begitu terbangun, dia kaget dan takut saat melihat Nobita dan Doraemon yang berukuran raksasa. Agar si manusia kecil tidak takut, Doraemon mengeluarkan senter pengecil dan menggunakannya untuk mengecilkan tubuhnya dan Nobita menjadi seukuran manusia kecil. Mereka lalu memperkenalkan diri. Manusia kecil itu bernama Hoi yang berasal dari desa Donjara. Doraemon dan Nobita kemudian mengajak Hoi untuk makan dorayaki sambil menceritakan tentang dirinya. Hoi memberitahu mereka kalau dia dan keluarganya tinggal di desa Donjara yang berada di hutan Aobagaoka. Doraemon lalu berkata kalau di hutan Aobagaoka akhir-akhir ini banyak pembangunan pesat dengan jalan baru, stasiun kereta api, rumah susun, dan gedung-gedung besar sedang dibangun di sana. Hoi yang mendengar hal tersebut lalu menjawab kalau dia dan keluarganya berada dalam masalah karena pembangunan tersebut. Hutan menjadi semakin kecil, air sungai yang jernih menjadi kotor, dan hewan-hewan mati karena kehilangan rumah mereka. Karena itulah, sejak seminggu yang lalu, Hoi pergi dari rumahnya mencari hutan lain untuk dijadikan sebagai rumah mereka yang baru. Tapi, kemanapun Hoi pergi, yang dia temui adalah gedung-gedung raksasa milik manusia besar. Jadi, tanpa disadari, pembangunan yang dilakukan oleh manusia besar telah membuat para manusia kecil kesusahan karena kehilangan tempat tinggal mereka. Doraemon dan Nobita kemudian memutuskan mengajak Hoi kembali ke desa Donjara untuk membantu semampunya. Sesampainya di sana, ternyata hutan sudah mulai dihancurkan untuk dibuat pemukiman baru. Hoi hanya bisa terdiam melihat desanya yang hancur, lalu menangis karena memikirkan nasib keluarganya. Tetapi Doraemon dan Nobita berusaha meyakinkan Hoi kalau penduduk desanya pasti sudah mengungsi terlebih dahulu sebelum desanya hancur.
Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk mencari penduduk desa Donjara di suatu tempat yang masih hijau. Hoi mengajak Doraemon dan Nobita untuk mencari dari langit. Dia lalu melemparkan sebuah kerah ajaib yang langsung melingkar pada seekor burung walet. Dan secara ajaib, burung itu pun menjadi jinak. Melihat hal itu, Nobita lalu bertanya tentang katak berkerah yang dia temui sebelumnya. Hoi pun memberitahu kalau katak itu sebelumnya menjadi tumpangan dirinya sehingga memiliki kerah. Tapi dirinya mengantuk sehingga terjatuh saat menaiki katak itu. Mereka pun lalu terbang dengan bantuan burung walet berkerah dan mendarat di sebuah taman hijau. Di sana ternyata banyak anak kecil yang sedang bermain. Hal itu membuat mereka yakin kalau penduduk Donjara tidak mungkin mengungsi di tempat berbahaya seperti itu. Mereka lalu memutuskan mencari di tempat lain, tapi di sekitar situ mereka tidak melihat katak atau kadal. Burung-burung juga tidak terbang di situ. Karena itu, mereka menaiki seekor tikus untuk pergi ke hutan lain. Tapi Doraemon tidak mau naik. Doraemon mengatakan lebih baik dia jalan kaki daripada naik tikus. Dan lucunya, Nobita membisikkan pada Hoi untuk menyuruh si tikus menggigit Doraemon dan memaksa membawa Doraemon. Mereka terus mencari sampai malam tiba, tapi penduduk desa Donjara tak juga mereka temukan. Hoi pun menjadi sedih. Nobita dan Doraemon mencoba menghiburnya dan berjanji akan tetap membantu Hoi sampai keluarganya ketemu. Karena hari sudah malam, mereka bertiga memutuskan untuk beristirahat dan tidur di sebuah ranting pohon dengan kantong tidur kepompong. Saat mereka bertiga tertidur pulas, Nobita tiba-tiba terbangun dan segera turun untuk buang air kecil. Saat itu, Nobita mendengar nyanyian dan ternyata yang sedang menyanyi itu adalah Kun, adik dari Hoi yang mereka cari-cari. Nobita pun segera memanggil Doraemon dan Hoi. Akhirnya, Hoi berhasil berkumpul lagi dengan keluarganya yang ternyata telah mengungsi di bawah rumah manusia raksasa sebelum penghancuran desa Donjara. Mereka lalu bercerita di taman. Ayah Hoi mengatakan tentang masa kecilnya dulu, di mana para kurcaci masih bisa dengan bebas hidup di alam liar. Namun sekarang karena cepatnya pembangunan yang dilakukan oleh manusia raksasa, membuat dirinya dan para kurcaci lainnya bingung karena tempat tinggal mereka semakin hilang. Dia tidak tahu lagi apakah di muka bumi ini masih ada tempat yang bisa ditempati oleh para kurcaci agar bisa hidup tenang seperti dulu lagi. Mendengar hal tersebut, Nobita dan Doraemon menjadi sedih. Mereka lalu memutuskan untuk membantu mencarikan para kurcaci tempat tinggal baru agar mereka bisa hidup dengan tenang. Doraemon lalu mengeluarkan alat ajaibnya, yaitu TV permintaan. Dengan TV itu, mereka meminta dicarikan tempat di bumi yang luas yang belum pernah terjamah oleh manusia. Tempat itu adalah hutan Amazon, sebuah hutan purba yang masih belum dihuni manusia. Mereka kemudian membawa keluarga Hoi ke sana dengan pintu kemana saja. Doraemon lalu mengatakan kepada mereka untuk tinggal di tempat itu karena tempat itu aman dan belum tersentuh oleh manusia. Sementara mereka bisa tinggal di rumah mini yang telah dibuat oleh Nobita dan Doraemon. Para kurcaci itu pun merasa senang dan berjanji akan mengundang semua kurcaci yang tersisa untuk pindah dan tinggal di tempat itu. Dan film pun berakhir. Gimana teman-teman cerita Doraemon kali ini? Semoga saja bisa membuat kalian puas ya. Semoga saja para kurcaci itu bisa tinggal dengan nyaman dan tenang di hutan Amazon tanpa terganggu oleh ulah manusia lagi ya sobat.